Nah, in the previous kita ngomongin tentang noun clause connector. As simple as bahwa ada sebuah noun, ada kata benda gitu ya, yang dipresentasikan atau yang disampaikan dalam bentuk konektor subject verb or konektor plus verb. That is noun clause gitu ya, kata benda, noun clause connector. Nah, this evening kita akan ngomongin juga tentang adjective connector atau adjective clause. Nah, adjective clause here berarti as simple ketika teman-teman mengenali sebuah adjective. What is the adjective? Adjective itu kata sifat, teman-teman. Ya. Adjective as simple as kata sifat. Nah, because of this is kata sifat, karena dia kata sifat, berarti gitu ya, nanti adalah konektor subject verb yang fungsinya adalah sebagai kata sifat. Like that. Nah, kita sekarang take a look in the functions of adjective first. Nah, kita sekarang lihat dulu nih, fungsinya adjective itu apa sih? The function gitu ya. Nah, the functions of adjective kan sebenarnya dia ya menjelaskan kata benda kan, ya, menjelaskan kata. Wait a moment, I will mute somebody. Oh, already muted. Nah, aku akan menjelaskan tentang fungsi adjektifnya adalah untuk menjelaskan kata benda. What is that meant? Apa sih maksudnya? Contoh, ada kata benda di sini, let's say as simple as bottle gitu ya. Seandainya ada kata benda bottle. Nah, ini adalah noun. Ketika aku ngomongin bottle, bool, kalau Britishnya gitu ya. What's are you thinking about is a whole of bottle that you have maybe seen before. Jadi kalau kita ngomong botol, pasti yang dibayangkan teman-teman adalah semua botol yang teman-teman pernah lihat. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita bisa menjelaskannya dengan adjektif. As example, yang tadinya gitu ya, yang tadinya cuman botol doang, kita bisa jelaskan menjadi, as example, glass bottle. Nah, Nah, di sini kita bisa melihat bahwa botol yang dimaksud adalah botol kaca. So, it gets ya menjadi eh, penjelas untuk gitu ya, untuk si botol. Atau kalau seandainya kamu mau ganti adjektif yang lain adalah beautiful. Beautiful bottle. Maka ini menjadi beautiful bottles ya, menjadi botol yang cantik begitu. Nah, this one is adjective. Beautiful adalah adjective untuk menjelaskan bottle. Nah, as simple as seperti itulah fungsi adjective untuk memberikan karakter pada sebuah kata benda. Nah, maka adjective clause it will be like the same. Akan menjadi sama. Ya. Setiap ada kata benda bisa diikuti dengan adjective clause. Maka you have to aware aja. You have to know what is the noun. Apa sih kata bendanya gitu ya. Setiap ketemu kata benda berarti bisa diikuti dengan adjective clause. As example, sebagai contoh, kamu menemukan sebuah kalimat begini. Ya, mak dulu. Mam dulu. Let's say the book is expensive. Kita selalu bilang bukunya mahal gitu ya. The book
is expensive. You know, di sini ada sebuah kata benda. That is the book. Adjective. Nah, terus kemudian ada, the book adjective. Kata benda kok adjective. Sorry, mistake. Ini adalah sebuah noun, kata benda. Dan is adalah verb. Noun tadi berfungsi sebagai subjek, is-nya adalah verb-nya. As you know, bahwa the book adalah kata benda, maka kita bisa memberikan penjelasan dengan kata sifat. Maybe it can be the book which you bought is expensive. Nah, buku yang kamu beli atau yang telah kamu beli mahal. Nah, you take a look, kamu lihat di sini ada the book is sebuah noun yang berfungsi sebagai subjek, ya, yang berfungsi sebagai subjek. Lalu dia dijelaskan dengan sebuah kata sifat berbentuk klausa yang terdiri dari konektor, subjek, verb. That actually ini adalah sebuah adjective clause. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menjelaskan kata benda. And the verb, verbnya masih nggak bermasalah. Verbnya adalah is adalah sebuah verbnya. Like this one. Ini adalah adjective clause atau kata kata sifat yang disampaikan dalam bentuk subject verb. Now like this. Is there any questions? Maybe it's confusing or something tentang adjective tadi yang tak jelaskan, teman-teman? Aman? Kalau aman tak lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, let's go. Aman, aman. Aman ya? Oke. If it's aman, kalau kita ganti. Nah, sekarang kita ganti. Kita tambahkan bahwa sebuah adjective clause ini, teman-teman, sebuah adjective clause ini tidak selalu butuh orang untuk menjelaskan. Contoh, gitu ya. The book which is on the table is expensive. Ya, di sini. Nah, kalau kita lihat ada the book is sebuah kata benda, noun, yang berfungsi sebagai subjek. Maka dia bisa dijelaskan dengan sebuah adjective clause. That is which adalah konektor, is adalah verb. Ya, which is on the table. Buku yang di atas meja. Nah, is ini adalah verbnya. So, bisa kita simpulkan atau bisa kita lihat bahwa untuk menilai sebuah kata kata adjective, dia bisa saja dijelaskan menggunakan subjek yang lain gitu ya. Jadi bukunya dijelaskan dengan kamu. Which you bought, yang kamu beli. Jadi si buku ini dijelaskan dengan kehadiran kamu. Which you bought, yang kamu beli. Sementara yang di sini, which is, bukunya dijelaskan dengan kehadiran atau keberadaannya sendiri. Ya, kehadiran atau keberadaannya sendiri.
Nah, berarti sama seperti noun clause, adjective clause bisa saja tidak menggunakan subjek ketika subjek memang tidak diperlukan. The book which is on the table. Buku yang ada di atas meja. Dia memberikan penjelasan dengan keadaannya sendiri, dengan keberadaannya sendiri. Well, this is the verb. Oke. To summarize, untuk merangkum gitu ya, to what we have studied, bahwa ada dua, the first is adjective clause, ya. Adjective clause. The second is noun clause. Dua-duanya tuh sama, teman-teman. Dia bisa dirumuskan dengan konektor subject verb atau konektor plus verb. Also can be konektor subject verb atau konektor plus verb. Ya, those are the same. Bedanya kalau noun clause menggantikan posisi kata benda, kalau adjective clause menerangkan sebuah kata benda. So, as simple as kalau kamu melihat, ya, kalau kamu melihat ada sebuah kata benda, berarti dia diikutin apa? Diikuti dengan kata adjective clause. Tapi kalau kamu lihat sebuah verb, diikuti dengan apa? Diikuti dengan noun clause karena verb butuh objek. Objeknya adalah noun clause like yesterday. Seperti itu. Is there any questions? Ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Aman, kita can go to practice. Kita bisa coba practice nih. Aman, Sir. Aman ya? Oke, if it's aman, let's we go to the practice. Open the case. Since I am using two screen, jadi kalau saya menengok ke kanan itu saya melihat screen yang kedua ya teman-teman. Let's we take a look on the sentence multiple clauses. Ini sisanya yang kemarin. Nah, now please silahkan teman-teman kerjakan. Nomor 1. When you're done, kamu boleh tulis jawabannya di chat. Number 1. What's gonna be your answer for number 1? Okay, waiting for others. Kita tunggu lebih banyak orang yang jawab ya. Oke, Tahlia, why did you answer A? Kenapa jawabannya A?
Oke, Sir. Jawabnya A karena seperti tadi formulanya itu kita mencari connector, subject plus verb atau connector plus verb. Jadi dari kalimat ini there is an antitoxin which kita cari yang verbnya yaitu A, cancels. Gitu sih. Oke, nah, so what clause is this? Ini klausa bentuknya apa nih? Bentuknya noun clause atau adjective clause? Adjective clause. Oke, let's we check ya. Kita cek, is this A? Very nice, betul. Kenapa begitu? Ya, karena kita melihat bahwa on this case, where's my pen? For every disease carrying toxins, ini adalah A positif ya, positif. There is an antitoxin. Ya, ini S-nya adalah verb dari kemarin apa namanya? Inversions karena ada kata there di sana, maka berubah subject verb menjadi verb subject ya. An antitoxin adalah subjek. Subjeknya berupa noun, maka dia bisa dijelaskan dengan adjective. That is which connector, the option adalah subject verb atau langsung plus verb. Di sini nggak ada subject verb, adanya cuma verb A saja. Very nice. Thank you Tahlia for answering number 1. Kita lanjut ke ini udah kemarin. Nah, this one, number 3. Many people already answered, baru 2 orang. You're waiting for the others, kita tunggu yang lainnya. Ari, why? Your answer is A. Lainnya belum, ini nih, baru berapa orang nih yang jawab Ari, Tahlia, Restu, and On. Hai. Ari, why did you answer A? Kenapa jawabanmu A? Karena apa Kak, ini karena apa ya? Dua klausa dipisahkan, koma, perlu konektor, baru setelah konektor subjek predikat, konektornya which, subjeknya human skin, verbnya contains. Oke, let's we try to check. Very nice. Nah, karena yang sebelumnya adalah melanin, melanin is noun ya. Melanin ini kata benda, ya. Object of the verb kata benda. Maka dia dihubungkan dengan adjective clause. The adjective clause is actually connector, subject, and verb. Very nice. Thank you, Ari. Now we go to the next. Sudah. This one, plus. Apa sih? You have answered it. Please put it on the chat.
Anda bilang, Only one yang baru jawab. You're waiting. Ingat kalau ngerjain TOEFL kita waktunya sebenarnya cepat banget ya teman-teman. Wih, ini udah lumayan eh, beragam. Ada D, ada B, ada A ya. Kita coba dari D dulu. Ranti, why did you answer D, Ranti? Oke, tes. Karena di situ kayak butuh verb ya. Terus karena dia juga ada dua verb, jadi butuh konektor. Konektornya itu that. Oke. Historical record sebagai apa? Subject. Oke. Let's recheck ya. Berarti historical record adalah subjek. Suggest berarti verbnya ya. Verb ya. Oke, nah verbnya dia butuh objek. Objeknya adalah noun clause. Noun clause terdiri dari konektor, subjek, verb, atau konektor plus verb. Dan ini memenuhi kategori konektor subjek verb. Nah, let's recheck. Is that correct? D. Very nice, betul. Nah, mungkin teman-teman yang menjawab A sebelumnya atau menjawab B karena mengira bahwa historical adalah subjek, records karena ada S-nya adalah verb. Ingat, yang ada S-nya itu bukan hanya verb tapi juga bisa kata benda. Ya kan? Nah, yang perlu diketahui adalah kata-kata yang berakhiran AL itu tends to be an adjective. Contoh, magical, annual, apalagi logical. Ini adalah adjektif. Nah, adjektif tentu butuh head, butuh apa namanya? Yang dijelaskan. Apa yang dijelaskan kata benda? That is historical records, logical opinion, and so on, so on. Itu, maka ini baru subjek doang di sini. Ini baru subjeknya nggak ada. Maka butuh verb, verbnya butuh objek noun clause, konektor, subject, verb. Very nice, thank you. Ranti, you get it correct. Lanjut kita ke nomor selanjutnya. Ini sudah kemarin. Oke, please, silahkan. Be careful, this is tricky exercise. Hati-hati, ini exercise yang tricky. Restu, your answer is D. Why? Kenapa restu? Oke, Mister. Karena di sini kita membutuhkan konektor, Hmm? objek, dan verb. Oke, konektor, subject, and verb ya. Which it uses to. Oke, let's recheck. Very nice. Gampangnya karena
The anti-truth adalah subject, has adalah verb. Ini adalah objeknya adalah sebuah noun. Sebuah noun butuh dijelaskan dengan adjective. Adjective clause terdiri dari connector subject verb atau connector plus verb. Nah, di sini yang ada baru connector subject verb. Sementara di sini ada konektornya, tapi ada subjeknya, nggak ada verbnya. The use, captures, and intermits nggak cocok. Oke. Good. Kita lanjut nomor 8 sudah. Now, nomor 9. Waiting for the others. Yuk, yang lainnya yang belum jawab. Dalvani, ada Ismalia, Karina, and so on. Kairunisha, Lydia, Najla, and many more. Dan masih banyak lain lagi. Oh, Lydia nih. Lydia, why did you answer B, Lydia? Because bank employees itu subject, Mm-mm. collect subject, verb, Mm-mm. terus habis itu dollar bills-nya itu bisa ke noun ya. Mm-mm, betul. Jadi noun ya. Jadi yang kita butuhkan itu adjective Mm-mm. CSV. Connect. Nah, kan kalau which are sent itu which ya bentuk CSV kan, terus itu ya kayak gitu. Konektor plus verb ya. Nggak Ya, ada subjeknya. connected. Oh, Let's we check. Apakah benar? Benar, karena adjektif itu ya. susunannya seperti noun plus ada dua. CSV, connector subject verb, atau connector plus verb. CV doang. That's the option. Nah, ini tak kasih sedikit additional, teman-teman. Nah, konektor adjektif itu only a view, hanya sedikit. Makanya teman-teman jangan sampai ketukar. Konektor adjektifnya itu apa? Oke. Contoh. Jadi adjektif konektor ya. Adjektif konektor itu tergantung. Dia pakai konektor subject verb atau konektor plus verb. Kalau konektor verb, dia pakainya who, that, and which. Kalau yang konektor pakai subject, maka dia pakainya whom, that, which. Nah, ini sama ya, ada dua yang sama dan ada satu yang beda. Who ini untuk orang, whom ini juga untuk orang, that ini untuk bisa orang, bisa benda, apapun ini abstrak, bisa dipakai semuanya. Sementara which pasti digunakan untuk benda. Contoh, kita taruh yang bedanya whom aja sama who. Kalau kamu bilang gini, the man, tak gabungin lagi, sorry. The man is sick. Ya, laki-lakinya sakit. Kamu tergantung mau menghubungkan ini dengan
adjektif yang seperti apa? Dia bisa the man who loves you, loves you, laki-laki yang mencintaimu. Maka loves ini refer ke dia sendiri, maka yang melakukan mencintai adalah dia, maka nggak perlu pakai subjek, dia konektor langsung verb, konektor langsung plus verb, pakainya who. Tapi kalau pakai subjek, maka the man ya bisa jadi whom you love ya, is sick. Whom ini bukan the man, whom ini refers pada the man, tapi dia sebagai objek dari you, menjadi objek bukan pelaku. Kalau di sini who loves you melakukan, mencintai kamu. Nah, kalau whom you love yang kamu cintai, berarti dia sebagai objeknya. That's the difference between whom and who ketika kamu menggunakan dalam struktur. Jadi jangan ketukar. Who itu nggak punya subjek, whom itu pakai subjek. Begitu juga ketika nanti kamu menggunakan dalam kalimat sendiri gitu ya. Who cares? Siapa peduli? Tapi kalau siapa yang dipedulikan, whom do you care? Like that. That's a thing. Ya tambahannya, jangan ketukar who dan whom. Which untuk benda, subjek nggak ada subjeknya tetap ada perubahan. Kalau that ada perubahan. Nggak ada perubahan juga, sorry. Yang ada perubahan adalah only who. Very nice, kita bisa lanjut ke exercise. Nah, silakan. Ini it's a bit challenging. Ada beberapa klausa yang teman-teman harus pahami. Hmm, 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 hmm. Let's go. Answering. Ingat waktunya pendek ya kalau jawab soal structures. Wah, udah ada perbedaan. Wah, tiga-tiganya beda nih. Wah, Ari mewakili C. Kenapa jawabnya C, Ari? Kayaknya karena apa kayak ini gimana? Kayaknya ada 3 klausa ya. Hmm, Kayaknya sih ya. Maksudnya hmm, eh, kalau dibuat di depan what gitu, what makes astronomy such a challenging science itu bisa jadi eh, noun clause, baru hmm, is-nya sebagai verb, hmm. baru setelah itu aduh ada di listed order. Kayaknya gitu sih. Oke, kita cek ya. Kalau panjang gini gimana kita mikirinnya gitu kan? Kita cek. 1, 2, 3. Ah, benar. Nah, ini kuncinya begini teman-teman. Kalau kalimat yang panjang dan yang paling apa namanya? Paling paling apa bukan? Bagian rumpangnya adalah di paling depan. Ngerjainnya dari belakang sini. Cara memahaminya gini. Contohnya, wait a moment, where's my pen? Here. Dari sini nih ke sana cara bacanya. Kamu lihat konektor pertama ada di mana? Di sini ada that. Oke, that. Nah, that ini sebelumnya apa? Sebelumnya adalah observations, adalah sebuah noun kan? Maka that ini untuk adjektifnya si sini kan? Si
observations. Maka kita lihat that cannot be replicated in controlled environments. Berarti dia adalah konektor plus verb yang fungsinya sebagai adjektif menjelaskan observation. Mundur lagi ke bawah. Mundur ke bawah, ke belakang ya, bukan ke bawah, ke belakang. Ada konektor lagi di mana? Di sini that. Nah, sebelum that apa? Sebelum that adalah verb. Berarti ya kan? Berarti verbnya gitu ya. Verbnya butuh objek kan? Objeknya apa? Objeknya adalah noun clause. Ya kan objek. Objeknya adalah noun clause. Kita lihat konektor all theory adalah subjek verb. All theory is based on observations. Maka oke, ini udah jelas. Ini adalah noun clause. Sampai sini, ini adalah adjective clause. Selesai. Nah, sekarang ada verbnya adalah is. Ke belakang subjeknya ada belum? Such a challenging science. Belum, karena such ini preposition. Kalau a challenging tidak bisa menjadi verb. Maka kita butuh subjek. Yang bisa jadi subjek mana di sini? One and only. Subjeknya hanya ada di what makes astronomy, that is noun clause connector plus verb sebagai noun clause as object. As object. Gitu. As subject, objek yang di depan as subject, sorry. As subject, like that. Begitu ya. Jadi kalau panjang, dianalisisnya dari belakang. Begitu, the end-nya. Begitu. Very nice. Tapi dengan syarat bagian yang apa yang ditanyakan adalah di bagian depan sendiri ya. Tulisnya dari belakang. Very nice, that's correct, Ari. Lanjut kita nomor 11. Tahlia, udah. Ari baru 2. Let's go lagi. More. Baru 2 yuk, lainnya. Yuk, lainnya. Should I call? Apakah harus dipanggilin? Suraya, nih kayaknya belum pernah dengar kita suaranya. Suraya and Miss Wiwin. Miss Wiwin, what is your answer, Miss Wiwin? Ada nggak nih lainnya yang jawab nih? On high, on high. On high juga belum ada suaranya nih dari tadi nih. On high, what is your answer? Di Di, kenapa di? karena Hmm, butuh eh, konektor mm-mm. dan ada is sebagai bosnya. Oke. Ini berarti adjektif atau noun clause? Adjektif atau noun clause? Kita cek ya. Correct.
Gampangnya sebelumnya itu apa? Kalau sebelumnya adalah noun, berarti dia adalah adjective. Kalau sebelumnya adalah verb atau preposition, maka dia noun. Very nice. Nah, teman-teman mau lanjut exercise lagi atau new lesson? Let's vote lagi. Mau lanjut exercise lagi atau new lesson? Iya, betul. Next lessons ya. Oke, banyak yang milih next lesson. Ini baru dua yang milih. Yuk lainnya yuk kita voting. Mau next lessons atau mau next lessons. Oke. Ada tiga ya. Good. Next lessons. Well. Nah teman-teman, itu beberapa yang kemarin kita pelajari ya. Udah pelajari sampai skills ini. Sampai skill 12. Ya, ada 12 lessons kita pelajari. Itu disebut sebagai structures. Ketika soalnya adalah mengujikan teman-teman untuk melengkapi kalimat yang rumpang. Nah, ada juga typical questions yang kedua. Teman-teman, share screen. Ada typical soal yang kedua, kita menyebutnya dengan written expression. Nah, di bagian written expressions ini nanti teman-teman, how they test you, bagaimana mereka ngetes teman-teman adalah finding the error. Kamu harus menemukan kesalahannya. Dan kesalahan pertama, finding the error yang mereka tanyakan adalah tentang subject verb agreement. Yang mereka tanyakan pertama tetap masalah subject dan verb. Oh, kita udah pelajari di kemarin ya subject verb agreement. Ada tambahannya sedikit. Mereka pengen teman-teman memastikan benar kata-kata singular subject harus ketemu singular verb. Ya. Plural subject, gitu ya, plural subject, dia harus bertemu dengan plural verb atau jamak ya ketemu jamak begitu. Nah, terus ada clue-nya yang teman-teman bisa membedakan subjek dan pluralnya. Kita kenali dari singular dulu. Kalau kata-kata diawali dengan a, an, ini berarti dia singular. Contohnya a book, an apple, berarti dia singular. Ya, that a things. Terus kata-kata yang diawali dengan every adalah singular. Everyone, every day, every person itu adalah singular. Terus kemudian ada kata each, salah satunya atau satu-satunya atau persatuan, maka dia juga singular. Each book, each table, maka dia artinya per satu buah, per satu buku, per satu meja, ya. Maka dia singular. Atau diawali dengan no, dia juga singular. Nobody, nothing has changed. Bukan nothing have changed, tapi nothing has changed. Terus diawali dengan much, dia juga singular. Ya. Much berarti dia adalah uncountable, dianggap singular. Ya. Lawannya yang bagian plural, dia adalah some, dia adalah several,
Dia adalah eh, bisa many ya di sini. Ini artinya eh, banyak. Nah, plural bertemu plural letter, singular bertemu singular. Nah, kamu harus nyari kesalahannya di situ. So, ketika kamu menemukan soal subject verb agreement begini tentang finding the error, pastikan kamu lihat dulu yang tidak di highlight itu tuh apa. Nah, itu pasangannya nantinya. Ya, wait a moment. Kita cek ya di soalnya. Ya, kita kasih contoh. Nah, silahkan temukan yang salah. What is the mistake? Ya, ini langsung kita kerjakan 10 aja kayaknya ya, lebih seru ya. Langsung 10 setiap soal kita kasih waktu 45 detik as usual. Disimpan dulu ya, berarti disimpan dulu nih, simpan dulu nih. Kita kasih waktu karena kalau satu-satu pada malas ngerjainnya nih. Yuk, kita mulai 45 detik number one. Simpan di catatan masing-masing. Oke. Sip, number two. Langsung kita ke nomor dua. Number three. Time is up. Number four.
Time is up. Number 5. Time is up. Number 6. Time is up. Number 7. Number 8. Number 9. Time is up. Number 10.
Misal ada 10 soal yang udah kita kerjakan teman-teman. That's very nice. Nah, boleh dikirimkan kayak gitu tuh 1 sampai 10 ya. Yang kelewat ya nggak apa-apa, ditulis saja. Please kita tungguin nih. Nanti kita discuss. Ya, kita Ranti, Ari, baru 2 yang ngirimkan. Waiting for the others. Nunggu yang lainnya ya 1 sampai 10. While waiting ya sambil nunggu eh, yang lainnya kita discuss. Number 1, Ranti, why did you answer A? Kenapa kamu jawab A? What was the reason? Karena itu sih subjeknya jamak ya, harusnya use Harusnya use, nggak pakai S. S. Let's check. Very nice. Most of the architects. Nah, kalau ada kata menggunakan most, ya teman-teman. Where's my- menggunakan kata most of ini kebanyakan, maka subjeknya kamu ikutin setelahnya. Di sini most of architects berarti banyak. Like that. Very nice. Kita lanjut yang kedua, kita tanya ke Ari. Number 2. Every cell in the body is, karena every dia sir. Oke. Let's check. Very nice. Gampang ya soal-soal kayak gini, harusnya teman-teman benar semua nih nanti. Good. Ayo yang lainnya yang belum ngirimin. Tahlia, number 3. Tahlia. Jawabannya D, Tahlia. Tadi D, sir. Karena dia di sini not very much, kita perlu singular. Jadi harusnya is. not very much. Ada kata much singular. Very nice. Betul ya. Ada much singular. Thank you. Yang lainnya mana lagi nih? Aduh, belum ada yang ngirim lagi nih. Ya, kita balik lagi ke Ranti lagi number 4. Kita tungguin yang lainnya nih. Padahal nggak aktif nih. Ranti. Untuk itu seharusnya yes ya, karena nothing. Tadi dibilang nothing. Yes. Nothing. Supposed to be has. Ada kata no ya. Let's check. Very nice. Simple. Oke, lanjut kita ke Ari number 5. Nggak tahu. The reflex. Nggak tahu itu betul. Tapi jawabanmu C. C, ragu. Nah, coba diingat-ingat. Yang di garis bawah pertama itu adalah verb protects, ya kan? Nah, sekarang kamu tinggal cocokkan verbnya sama subjek. Subjeknya pasti di sebelah sana. Nah, di sini ada a flower, ini ada of preposition. Ya kan? Of ini adalah sebuah preposition. Maka a flower adalah objeknya. So, ini bukan subjek, kita ilangin. Kira-kira cocok nggak the live like sepals dengan protects itu cocok nggak? Atau dengan petal? Harusnya Metal. apa? Protect. Protect ya. Harusnya protect. Nggak pakai S karena subjeknya the live like sepals. Gitu. Jadi be careful. Yep.
Ya, object of preposition. Very nice, thank you. Kita lanjut ke, ini cuma 3 doang guys. Tahlia, Tahlia. Jawabannya C, sir, karena Harusnya, ini most of the bonds. Jadi harusnya R. let's check. Very nice, harusnya R. Kita cari ya teman-teman yang, oh, udah ngilang nih. Restu, number 6, Restu. Number 7, number 6 sudah nih. Restu, number 7. Restu. A. It's supposed to be, The egg harusnya is plural. is ya. Kita Is cek. Very nice. Karena the age itu adalah singular, maka subjeknya harusnya juga singular. That is ya. Ya. Very nice, thank you. Lanjut kita ke nomor 8. We try. We win. We win. Unmute yourself, please, Miss Wiwin. Aduh, nggak bisa nih. Nggak bisa. Karina. Halo Karina. You're muted, Karina. Nggak bisa nih, Karina. D, sir. Sorry? Si? D. Kenapa? B atau D ya tadi dia bilangnya? Atau A? Yang mana tadi Karina? You're muted Karina. Oh D. Let's we check. Deng deng. Every. Itu adalah singular. Ini every period. Udah benar. Nah, are itu plural. Maka harusnya the things. Ingat-ingat kata every. Kalau dipasangkan dengan kata benda, dia akan singular. Menjadi everyone, every person, every book, every nation. Begini. Nah, di sini kan period juga singular. Berarti udah benar. Every-nya udah betul. Maka yang salah adalah di sini. Very nice. Sekarang kita ke nomor 9. Siapa yang belum ya? Kita cek lagi. Salma Galuh. Salma Galuh. If you cannot open mic, then you might ini apa namanya bisa langsung chat aja. Salma, what is your answer? Unmute yourself. Salma, oh there is no. Back to siapa ya? Ranti again, number 9. I answer D, D, kenapa? because subjeknya itu tunggal, jadi butuhnya produces Subjeknya apa memang? the narrow passage. Narrow passage. Let's check. Very nice ya. The narrow passage adalah subjek, between adalah preposition, maka an island and the mainland shore adalah objeknya ya dari preposition, subjeknya the narrow passage, verbnya harusnya produces. Very nice. Ari, number 10. Ari, what is your answer? You're muted, Ari, sorry.
Ini nggak ada nih harganya ya. Oke. Kita ke Tahlia, number 10. What is your answer? Tahlia? Halo Tahlia. You're muted. Okay, sir, I answer A. Tapi Karena sebenarnya risetnya agak ragu. mm, Eh, Penjelasannya agak ragu gitu kenapanya, sir. oke, let's we check. Betul. Nah, ini disebut namanya inversion. Apa itu inversions? Inversions adalah penukaran antara subject verb ya, yang tadinya subject verb, sorry. Yang tadinya itu subject verb, karena ada inversions dia ditukar menjadi verb and subject. Kapan ini terjadi? Kemarin data spill 1 dengan expressions of place seperti there, terus kemudian here, nowhere, and so on lah. Yang kedua adalah negative expression, sesuatu atau ungkapan yang menyatakan negatif. Ya, contohnya adalah only, terus kemudian no, nothing ketika di awal. Nah, di sini menggunakan kata only. Maka yang tadinya subject verb menjadi verb subject. Kita lihat di sini the African elements adalah subjeknya. Ya, maka ketika dibalik yang tadinya kan begini simpelnya ya. Only. Ya, kalau nggak ada ini nih the African elephants. Ini kan elephants-nya pakai plural ya, berarti have. Ini kalau nggak ada inversions. Karena ada inversions, maka ini elephants apa namanya African elephants ini kan plural. Maka kamu tambahkan dulu auxiliary do atau does kalau elephants. Elephants karena plural, maka dia pakai do. Baru subjeknya ini masuk, baru have-nya. Like that. Ya, that's namanya inversion. Itu juga ada topik pembahasan tentang inversion. Very nice. Dari 10 teman-teman benar berapa? I want to know from 10 out of 10 how many exercises did you get correct? Dari 10 teman-teman benar berapa? How many exercise did you get correct from 10? Delapan, udah bagus. Tahlia, Ranti benar berapa? 10, woi, mantap. 10, bagus. Ya, perfect. Mantap. Berarti kekuatannya di subject agreement and then with the written expressions. Nice. Sekarang mau lanjut exercise or new lesson? Restu 7, bagus. New lessons or more exercises? New lesson? Materi baru? Atau lanjut exercise masih sisa 10 lagi nih exercise yang ini. Which one deh? New lesson. Oke, new lessons 2%. Oke, karena teman-teman request new lessons. Ini masih lesson yang simple. Oh, ini ada yang mau tanya. Siapa? Salma, please. Mister, maaf, bisa diulang lagi nggak tadi yang soal ada flower of flower? Ulangi. Apa Tadi gimana? ada bisa dijelasin lagi nggak, Mister, yang tadi ada soal yang ada kata-kata of flower? Of flower. Moment. Ya, yang tadi Mister kelewat. Ya, Oke. itu kenapa tadi Mister jelasin kalau of flower itu bukan objek ya, Objek. tapi preposition kan? Oke. Nah, ini ada kata of. Jadi of itu termasuk sebuah preposisi, kata depan.
Oke, kata depan. Nah, kata depan ini, wait, kata depan ini, wait, teman-teman, where is my pen? Kata depan ini selalu butuh objek. Objeknya berupa kata benda, noun atau kata benda. Nah, di sini kata bendanya adalah a flower. Nah, problemnya, bukan problemnya, notes-nya adalah object of preposition itu tidak bisa jadi subjek. Jadi subjek. So, kamu bisa katakan bahwa ini bukan subjek, ini hanya pengecoh doang. Subjeknya adalah ini. Like that. Is it clear? Please, clear, Mister. Oke. Clear, kita bisa lanjut to the next lessons ya teman-teman. Nah, memang kalau teman-teman daripada melengkapi gampang menganalisa mana yang salah, dan you have to focus with that. Teman-teman harus fokus ke situ on written expressions ya. Kayaknya lebih gampang buat teman-teman dibandingkan bagian structure. Selanjutnya, kita kasih clue lagi. Namanya untuk mencari yang benar dan salah, biasanya mereka juga mengujikan teman-teman bagian namanya parallel structure. This is the case. Biasanya mereka juga mengujikan teman-teman tentang kalimat yang diparalelkan. Maksudnya paralel itu gimana? Jadi kalimat itu digabungkan. Subjek verbnya bisa jadi dua, bisa ini. Tapi intinya dia adalah berpasangan. Kalimat paralel itu kalimat berpasangan. Nah, cara memasangkannya ada beberapa. Yang pertama, dia menggunakan not only, itu pasangannya dengan but also. But also. Nah, kalau dia menggunakan neither, pasangannya adalah nor. Kalau dia menggunakan either, maka pasangannya adalah or. Nah, mereka biasanya dia pakai not only tapi dipasangin dengan nor, maka nornya salah. Dia pakai neither pasangannya tapi or, maka salah. Harusnya pasangannya nor. Like that, ya. Dan ini apa namanya? Dimaknakan kalau not only but also berarti tidak hanya A tapi B seandainya. Not only A but also B seandainya. Tidak hanya Salma tapi juga Tahlia, berarti dua-duanya gitu kan ya. Ini atau biasa juga dipresentasikan dalam both, pasangannya adalah and. Gitu. Nah, kalau neither itu si A ya, tidak si A, tidak juga si B. Jadi neither Salma nor Ranti. Tidak Salma dan juga tidak Ranti. Either ini adalah kalau tidak A ya B, maka either Salma or Ranti adalah kalau tidak Salma ya Ranti. Itu udah pasangan. Both itu keduanya. Baik Salma dan juga Ranti. Like that. This is a couple. Teman-teman harus tahu pasangannya ini. Because they gonna be testing you. And they're gonna be testing you related this. Kita coba deh. Karena waktunya juga nggak banyak ya, tinggal 13 detik lagi. Kita coba 5 soal. Momen. Ini bagian ini belum tak jelaskan. Sorry. Kelupaan menjelaskan. I will explain. Nah, tadi paralel yang berpasangan ya. Tadi paralel berpasangan. Nah,
Terus mereka juga bisa mengujikan alternatif dari paralel, yaitu paralel verb atau paralel apapun. Kunci paralel adalah sama atau setara. Ini adalah kunci paralel. Dia bisa memparalelkannya dengan apapun, ya, bisa dengan uh, fun boys juga bisa. Kalau yang diparalelkan adalah sebuah kelas kata, noun, adjective, atau anything. Contoh begini, kamu memparalelkan Randy is smart, handsome, and rich. Ini bisa. Kata, Randy is smart, handsome, and rich. Yang diparalelkan adalah adjektif, maka semuanya harus adjektif. Begini. Akan salah kalau seandainya tiba-tiba Randy is smart, handsome, and apa ya di sini seandainya work very hard gitu. Ini akan salah karena tidak setara, tidak sama adjektif kok tiba-tiba digabungin dengan verb gitu. Ini salah. Begitu juga ketika kamu menggabungkan sebuah kata kerja. As example, saya kasih contoh, Tahlia, Tahlia, gitu ya, studies, works, plays very well, misalnya gitu ya. Tahlia belajar, bekerja, dan bermain sangat baik. Nah, di sini semuanya sama nih. Verbnya singular, ya, verb S, verb S, sama. Akan menjadi salah kalau seandainya tiba-tiba kamu tambahin played. Begitu. Ini akan salah. Ya, kuncinya adalah pada paralelnya harus sama setara atau kalau dia menggunakan pasangan ini ya pasangannya benar. Nah, on the previous case menggunakan alternatif conjunctions paralel. Kalau kamu lihat di sini, coba take a look. What will be the answer? Coba nomor 1, kira-kira jawabannya apa? Write it down. It's gonna be, jawabannya adalah gonna be C. Karena C ini kan sebenarnya niatnya diparalelkan dengan adapted. Adapted adalah verb 2, but adalah alat paralelnya dengan fun voice. Kenapa changingnya menggunakan verb ing? Harusnya ya change. Kan? Oke, harusnya change verb 2. Very nice. Kita lanjut ke nomor 2. Lainnya, waiting on the 3 orang ini terus nih yang jawab nih. Let's go, the others. Go. Udah habis? Betul ya. Karena ada kata nor, maka harusnya di sini neither, bukan either. Nah, very nice. Lanjut kita ke nomor ya. Mr. Lang, yang soal ini agak apa sih maksudnya agak kalau Gimana? yang tadi tuh karena terkait soal apa terkait yang tadi itu inverted subject predikat ya. Kalau Hmm, ini bisa nggak di inverted ini, nggak bisa, Mr. Lang? nggak bisa, Nggak bisa ya? nggak bisa. Siap-siap. Oke.
Others? What's gonna be your answer? Apa jawabannya kira-kira? Ya, that's the correct. Karena apa? Cocaine hears dia tidak paralel dengan hairless adalah adjektif, blind adalah adjektif. Kenapa can hears ada verb? Ya, that's mistaken. Very nice. Lanjut kita nomor 4. Cepet ya kalau pasangannya kayak gini ya. Oke, ada either, pasangannya harusnya adalah or. Ya, that's thing. Betul. Lanjut kita ke nomor 5. It's gonna be your answer, guys. Okay, what's the answer? Nah, kita lihat susunannya harus sama, structure-nya harus sama. A snowflake that forms rapidly has more crystal than, comparisons lagi, ada one form slowly. Harusnya one that forms. Rumusnya harus sama. Intinya dia itu harus sama. Kalau yang dibandingin adalah subject verb ya di sini kayak that forms itu ya connector plus verb, maka then harus connector plus verb. Ini nggak ada konektornya tiba-tiba subject. That's a thing. Pokoknya harus sama. That's on the comparisons parallel. Kayak gitu, kurang lebih. But in detail, teman-teman, I'm so sorry karena kelasnya banyak banget, jadi kita nggak bisa selesaikan. But don't worry, teman-teman sudah tak siapkan on case-nya. Teman-teman nanti mau mengerjakan semua exercises. I have completed ya, sudah tak lengkapi. Ini terkait dengan apa namanya? Inverted tadi kalau yang nanya tentang inverted gitu ya. There is also inverted subject verb, nanti ada 3 scale ya, with negative, with plus expressions. Ini udah tak jelaskan. Nah tadi kayak yang bertanya tentang pronoun juga ada, tentang adjective and adverb bedanya I have explained all. Nanti teman-teman tinggal menonton all of the lessons dan dikerjakan exercisesnya. Nanti setelah exercise teman-teman kerjakan, later, example ini tak asal ya, gini, you might also read my explanations on this. Ya, langsung kalau salah ada tak kasih explanations ya. Ya, the things. Nah, ini nanti bisa menjadi acuan teman-teman untuk belajar on structures. Because of this is the last meeting of our ini apa namanya, structures and written expressions. Karena ini udah meeting ketiga ya. I will share you the final exercise. Ya, final exercise-nya. Nanti teman-teman bisa kerjakan and I will see the result. Aku akan melihat hasilnya. Wait a moment. There are 40 exercise teman-teman, seperti ini ya, seperti di real test. Soal grammar itu tuh ada 40 soal teman-teman. Waktunya nggak begitu panjang.
You might work on it. Tak kirim di grup biar nggak hilang di teman-teman. Ya, wait a moment. Tak kirim di grup. This is the final test. Sudah tak kirim di grup. And this is the final test. Final test of grammar section. Itu tolong dikerjakan nanti sebelum sebelum selesai kelasnya harus kita review ya. Jadi minggu depan kita udah review hasilnya siapa yang terbaik. The target kalau teman-teman pengen dapat 600-an, it means you have to at least benar di atas 31. Ya, kalau masih di bawah 31 susah untuk dapat 600 karena nanti kita boost di reading harus benernya lebih banyak lagi like that. Oke, I guess that things for this evening. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas malam ini. Karena hujan mungkin jadi banyak yang nggak datang, but I will remind it again. Thank you. Selamat berakhir pekan, sehat selalu, dan kita berjumpa lagi di hari Senin depan. Thank you. Bye-bye all. Thank you, Thank you, Mister. sir. Thank you. Bye-bye all.